Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Ardi Sugiarto. Di sini saya akan mempraktekkan menghitung nilai asosiasi, klasifikasi naive Bayes, kemudian clustering key means pada Orange data mining. Yang pertama kita jalankan dulu Orange data miningnya. Oke, kita langsung saja pilih new. Oke, untuk persiapannya kita masuk ke option dulu, kemudian add-ons. Nah, di sini masih progress ya. Nah, yang harus dipersiapkan yaitu associate, karena kita nanti akan menghitung menggunakan asosiasi, kemudian text table dan teks seperti itu, karena saya sudah menginstalnya. Karena itu saya tidak perlu menginstalnya lagi seperti itu. Nah, yang pertama kita akan menghitung menggunakan asosiasi gitu ya. Kita pilih file dulu, kemudian oke, di sini saya menggunakan asosiasi data makanan seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke associate, kemudian kita masuk ke association rules. Oke, kita langsung hubungkan saja. Sip. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, di sini ada min sub, kemudian conf, kemudian rules. Di sini bisa diatur ya sesuai kebutuhan. Misalkan saya akan 75 deh. Lalu kita klik find rules. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah list datanya. Jadi misalkan kita jika berbelanja pentol, maka juga akan berbelanja soto, telur, ayam, dan nasi. Seperti itu dan seterusnya gitu ya. Oke, untuk asosiasinya sudah beres. Kemudian kita akan masuk ke klasifikasi menggunakan naive Bayes. Yang pertama kita masuk ke ke text mining, kemudian kita masukkan corpus. Nah, di sini kita bisa di copy paste saja. Nah, oke, kita bisa lihat di sini. Kita akan masukkan yang atas testing, training maksud saya. Yang bawah kita masukkan testing klasifikasi. Oke, biar enak kita rename saja. Yang ini adalah testing corpus misalkan. Training ya, training corpus. Kemudian yang kedua masukkan testing corpus. Oke, sip. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan viewernya gitu ya. Di sini ada yang namanya corpus viewer. Nah, kita copy paste lagi saja. Kita rubah lagi namanya. Misalkan corpus viewer training. Oke, di sini juga kita ganti viewer testing. Oke, kita hubungkan saja dulu. Oke, sip. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini bisa dilihat ya. Yang pertama ada ID, label, kemudian claim. Nah, di sini deskripsinya, ID, kemudian labelnya atau apakah fakta atau hoax gitu ya. Di sini juga bisa dilihat. Di sini ada ID dan claim untuk testingnya. Nah, setelah itu kita akan memasukkan yang namanya pre-process training dan pre-process testing. Oke, di sini kita cari yang namanya pre-process text. Oke, di sini kita masukkan.
kita tarik lagi yang ini juga. Nah, pada proses ini berfungsi untuk menghilangkan teks yang diperlukan, yang tidak diperlukan, yang nantinya akan ditampilkan di data analis seperti itu. Nah, karena saya datanya menggunakan bahasa Indonesia, maka dari itu kita akan mengset stopwatch-nya di Indonesian. Sip. Ini juga. Oke, Indonesian udah. Sip. Nah, setelah ini kemudian kita akan memasukkan bag of words. Nah, di sini ya. Kita tarik. Nah, untuk bag of words ini adalah pengolahan katanya gitu. Pengolahan bahasanya. Oke, kemudian kita akan masukkan select column. Kita pergi ke select column, kita masuk ke data, kemudian select columns. Nah, kita tarik lagi seperti biasa, kemudian kita klik 2 kali. Nah, kita sudah masukin ke sini ya. Nah, biasanya kalau untuk defaultnya itu di sebelah kiri, kita Ctrl A saja, kemudian klik yang ini, nanti akan masuk ke features seperti itu. Nah, setelah ini kita akan memasukkan yang namanya bias, naive bias gitu ya. Udah tentu karena ini materinya naive bias. Kita masuk ke naive bias. Sebentar. Oke, di sini ada model. Jadi di model ya. Kemudian kita hubungkan. Oke. Sip. Nah, kemudian setelah itu kita akan masukkan prediction. Kita masuk ke evaluate, kemudian masukkan prediction. Kita tarik ke bawah. Sip. Masuk ke sini. Oke. Kemudian tarik dari proses yang ini, yang training corpus, masukin ke prediction. Oke, seperti itu. Sip. Oke. Ya, kita lihat di sini. Nah, di sini datanya udah dikelompokkan ya. Ada fakta dan hooks. Seperti itu. Nah, untuk urutannya ini diurutkan berdasarkan ID gitu ya. Jadi ID dari yang terendah kemudian ke paling besar ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi ID ini, nah, dia rentan ID ini hoax semua, kemudian ketika 7,0 ini udah fakta gitu ya. Kemudian di 9 ini hoax lagi, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat clustering menggunakan K-means. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah masukin filenya dulu seperti biasa. Nah, kemudian kita akan masukkan datanya. Klik 2 kali, kemudian saya menggunakan dataset clustering data kinerja. Oke, sip. Kemudian close. Nah, setelah itu kita akan memasukkan yang pertama adalah K-means, di mana di Oke, dan supervisor gitu ya di sini. Sip. Kita hubungkan saja. Nah, kita lihat di sini untuk fixednya 3 dan from-nya 2. Kemudian maksimum interaksinya yaitu 300. Seperti itu. Kemudian untuk melihat data secara grafik, kita bisa memasukkan yang namanya scatter plot. Kita lihat di sini di visualis, kemudian nah ini scatter plot. Sip, kemudian kita hubungkan. Klik 2 kali. Nah, untuk sumbu X-nya ya, untuk sumbu XY-nya kita itu bisa disesuaikan gitu ya. Kita mau melihat apa gitu.
Misalkan kita lihat alpha, kemudian kita find. Nah, sini bisa terlihat score plotsnya. Oke, untuk grafiknya juga bisa kelihatan. Nah, ini bisa diatur ya. Nah, untuk warna-warnanya gitu ya. Sip. Kemudian kita akan menampilkan data secara teks gitu ya. Untuk menampilkan datanya cukup sederhana, seperti yang sebelumnya, kita tinggal masukkan prediction. Kemudian kita hubungkan ke key means. Seperti itu, sip. Kemudian jika kita lihat, nah di sini bisa kelihatan gitu ya. Di sini ada C1, cluster 1, cluster 2, cluster 3. Nah, di sini Udin, Kadiro 0, izin 0, alfanya segini gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, praktek menggunakan asosiasi, klasifikasi naive Bayes dan clustering key means selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.